Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil alamin. Habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajma'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah secangkir hikmah rahimakumullah, puji dan syukur layaknya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan taufiknya kita semua dalam keadaan sehat, nikmat, nyeruput kopi bareng-bareng, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan syukur kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam serta keberkahan marilah kita doakan selalu semoga tercurah dan terlimpahkan atas panutan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, serta seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, malam Isnin ini pun Allah masih berkenan mengumpulkan kita untuk bersama-sama ngopi bareng, ya, ngolah pikir, ya, ngopi ngolah pikir, biar akal kita semakin cerdas, biar pikiran kita semakin pintar. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang Asmaul Husna, Al-Zahir dan Al-Batin. Ya, masih ingat Pak ya? Apa artinya Al-Zahir? Yang maha nyata. Apa artinya Al-Batin? Yang maha tersembunyi. Pengertiannya juga sudah diterangkan, insya Allah bapak-bapak masih hafal semua maksudnya. Masih ingat Pak ya? Ya, alhamdulillah. Maka kemudian kita akan membahas bagaimana kita menyikapi Asmaul Husna Al-Zahir Al-Batin ini. Bagaimana kita berakhlak. Allah punya Asma Al-Zahir, maka kita pun punya Asma Al-Zahir. Kita tampak yang luar kita nih ya, ganteng kita, sehat kita kelihatan. Allah punya asma al-batin, maka kita pun punya asma batin juga, ya, punya nama yang tersembunyi yang di dalam hati kita, ya, apakah senang atau tidak, hati kita sedang berzikir atau tidak, maka kita punya asma itu. Karena itulah maka perlu diterapkan makna al-zahir dan al-batin. Bagaimana penerapannya? Yang pertama adalah ayya'taqidah. Kita harus punya keyakinan, yakin bahwa al-zahir yang maha nyata, al-batin yang maha tersembunyi, ini termasuk bagian dari Asmaul Husna, termasuk bagian dari asma Allah yang sangat bagus, yang luar biasa indahnya. Dan selain meyakini juga memahami, mempelajari isinya. Jadi maknanya apa kemarin sudah diterangkan tentang Al-Zahir. Artinya adalah zat yang nyata, tanda-tandanya ya, dalil-dalilnya nyata baik di langit maupun di bumi. Maka kita melihat sesuatu, bangunan ini terwujud, pasti ada penciptanya, ada yang merangkai membangun. Nah, yang merangkai, yang membangun ini juga makhluk Allah, maka makhluk Allah ini digerakkan oleh Allah. Maka kita yakin, maka ini semua menunjukkan Allah itu ada. Keberadaan kita, zahir kita, batin kita,
sesuatu yang unik yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita adalah syahid, kita adalah saksi Allah itu ada. Ya, Allah ada, Allah wujud, Allah kuasa, dan Allah Maha Esa. Itu ya, al-zahir. Al-batin pun sama, yang maha tersembunyi, yang tidak bisa ditembus, tidak bisa dilihat, ya, baik dengan panca indera, tidak bisa dihitung, tidak bisa dipahami dengan akal secara utuh zatnya. Kita nggak bakal tahu zat Allah, hakikat Allah, dan tidak bisa pula dihayalkan. Jadi kalau ada khayalan-khayalan di hati kita, itu berarti bukan Allah, ya. Jadi Allah tidak bisa diketahui hakikatnya dengan panca indera, dengan akal, dan dengan khayalan. Itu Allah. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kita sering menutup doa dengan itu. Subhana rabbika, maha suci Tuhanmu, rabbil izzati, Allah Rabb yang mempunyai kemuliaan. Jadi kemuliaan siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati, ay subhana amma yasifun, maha suci dari segala yang disifati oleh orang-orang kafir, ya, bahkan oleh kita yang kita menganggap Allah mungkin di sini bagaimana. Nah, itu Allah maha suci, tidak seperti itu. Paham Pak ya? Yang pertama, meyakini tentang bahwa kedua asma ini termasuk asmaul husna, mempelajari artinya, memahami. Yang kedua, yaitu kita selaku hamba Allah, selaku umat Islam, berusaha untuk mengamalkan ajaran syariah. Ajaran syariah itu ada dua, ada yang zahir, ada yang batin, kan gitu ya. Yang batin contoh akidah kita nih, akidah di hati kita nggak tahu nih orang kafir, orang mukmin, nggak tahu hatinya. Nah, maka perbaikilah akidah kita, karena akidah ini termasuk batin kita. Jadi kita perbaiki amalan batin kita, ya, kita tambah yakin kepada Allah. Yang kedua yang zahir, sholat kita ya. Nah, kita sholat jangan diem baik, sholat diem, kan udah baca di hati Al-Fatihahnya, enggak. Al-Fatihah dilafadzkan, kita zahirkan. Jadi jangan sholat kan meneng aja gitu, bukan. Sholat duduk aja semedi di gua, bukan. Nah, jadi dizahirkan dengan tuntunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti uswatun hasanah. Yang kedua, kemudian juga berusaha ya, termasuk berusaha untuk menyembunyikan amalia-amalia kita yang mungkin nggak perlu ditonjolkan. Contohnya kita sholat malam ya, sholat tahajud semuanya ya, nggak usah cerita-cerita sama teman. Tahu nggak? Tadi malam sholat tahajud 4 rakaat, nggak usah diceritain, nggak usah. Sembunyikan saja ya. Jadi itu adalah salah satu adab kita terhadap Asmaul Husna al-Batin. Ya, itu diantaranya. Masuk tahu nggak hati saya lagi berzikir terus nih? Disombongin maksudnya ya, bukannya tahadduts bin ni'amah. Ya, pamer karena merasa lebih baik daripada orang lain nih, hatinya berzikir, orang lain enggak. Nih, zikirnya la ilaha illallah. Lagi apa kayak ya? Nggak usah ceritain. Ya, jadi itulah adalah sebagian penerapan untuk amal yang batin. Yang ketiga, berusaha untuk menolong ya saudara-saudara ya, baik mungkin yang seagama atau mungkin yang sebangsa dan senegara ya. Jadi berusaha menolong baik zahir ataupun batin. Jadi kalau ada saudara kita yang sedang kelaparan, tetangga kita kanan kiri lapar semuanya, bukan karena puasa ya, kelaparan, kita banyak rezeki alhamdulillah, ngelibatnya banyak gitu ya. Yaudah saya terapkan Asmaul Husna al-Batin, mudah-mudahan mereka kenyang semua. Bukan begitu Pak. Iya, itu namanya hanya amalia batin. Doa bagus, tapi ada karya nyata, real gitu ya. Kalau sudah ada ya kita praktekkan. Termasuk kalau kita punya nazar. Nazar itu kan amal batinnya, kita sudah niat mau melakukan seperti ini. Kalau umpamanya rumah udah jadi, besok mau korban sapi, umpamanya gitu ya. Ya, padahal dia udah termasuk orang kaya, motornya 2, mobilnya 4 rodanya, Masya Allah. Cukup untuk beli sapi. Nah begitu, besok itu Adha, pakai niat aja nih, saya niat korban, pakai hati aja, tapi bukan seperti itu, dizahirkan kalau sudah mampu. Begitu Pak ya. Jadi menolong sesama muslim,
atau makhluk yang lain, zahir dan batin. Jadi bukan hanya niat menolong saja ya. Jadi kalau ada hewan yang butuh pertolongan di pinggir jalan, jangan cuma batin doang. Mudah-mudahan nanti ada yang nolong. Kalau bisa nolong kita tolong ya Pak ya. Gitu. Kalau kita di pesawat kan nggak bisa ya, turun nolong kucing di bumi nggak bisa. Kemudian yang keempat, berusaha. Ya, kita berusaha karena kita percaya Allah al-Zahir, Maha nyata, melihat yang nyata. Allah al-Batin melihat yang batin. Kita berusaha menjauhi dosa-dosa, baik yang zahir ataupun yang batin. Dosa yang zahir banyak sekali ya. Anda sudah tahu semua. Kemudian dosa yang batin pun ada. Contoh riya, hasud, ya, sombong, dendam di hati, senyum-senyum tapi hati dendam. Nah, ini dosa nggak? Dosa. Maka kita berusaha jauhi itu, jangan sampai dendam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jauhkanlah perasaan dendam, benci, terutama kepada sesama muslim. Jauhi dosa lahir dan batin. Yang kelima, berusaha untuk tidak menampakkan sesuatu yang menyalahi syariat Islam. Umpamanya ada sesuatu pada diri kita, keluarga kita ya. Mungkin karena darurat, mungkin darurat sehingga itu sesuatu perbuatan itu berbeda atau menyalahi syariat Islam. Ini jangan, syariat Islam contohnya gini, tapi jangan contoh umpamanya gitu ya. Umpamanya anak kan dapat lebaran juga ya, dapat uang lebaran kan anak ya. Iya, bapak-bapak juga udah dapat nih. Anak dapat dari ono, banyak banget deh, banyak banget nih, 4 juta. Nah, anaknya tidur. Bu, banget kita nih. Jangan ngomong, kalau ngomong termarah dia. Itu salah nggak? Salah ya? Itu hak siapa duitnya? Buat anak. Nah, kita ambil 1 juta aja, kagak ngapa-ngapa. Jangan cerita sama tetangga. Jangan, itu nyolong. Paham maksudnya? Itu jangan dizahirkan. Ya kemarin juga anak saya, saya pakai dulu. Anaknya diem aja, iya nggak tahu. Kalau itu nggak bakalan boleh. Paham kira-kira ya? Itu berusaha ditutupi. Jadi maksiat itu sesuatu yang jadi racun, diomongin jadi riba, ya. Orangnya kita benci jadi marah, jadi bikin maksiat lagi. Makanya jangan dizahirkan. Jangan bangga apalagi melakukan maksiat. Itu syaitan seperti itu. Jadi jangan sampai kita menzahirkan sesuatu yang mukhalafatus syariah ya, jangan sampai. Yang keenam, berusaha untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Allah al-Zahir yang maha nyata, maka kita sebagai hambanya berusaha menampakkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, berusaha menceritakan keagungan Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberi aku rezeki karunia ini. Cerita sama teman, tahu nggak? Alhamdulillah Allah menzahirkan sayangnya kepada kami. 1 malam lunas utang saya semuanya. Alhamdulillah. Umpamanya gitu ya. Ini berarti orang tersebut, karena memang bayar utang kan hukumnya wajib Pak ya. Kan udah berhasil, alhamdulillah. Jadi dia bersyiarkan Islam. Maka bapak-bapak jangan malu kalau memang di situ bisa pakai syiar Islam. Syiar Islam contohnya pakai tutup kepala gitu ya. Kemudian kalau sholat ya pakai baju yang rapi. Saya nggak menyalahkan yang pendek, enggak. Pokoknya baju yang rapi. Jangan sampai baju partai, kemudian di depan sendiri pakai lepis, ya ada tulisannya coblos saya. Nah, ini masih syiarnya masih diragukan, gitu Pak ya, yang rapi lah minimal. Yang terakhir, berusaha untuk melihat segala sesuatu di muka bumi ini atau di langit yang kita lihat dengan ainul i'tibar, dengan maksud mengambil pelajaran. Contoh, kita pergi kemana, di situ sedang terjadi atau telah terjadi gempa umpamanya gitu ya. Nah, kemudian kita ambil pelajaran. Ini di sini sudah terjadi gempa, bisa jadi terjadi gempa juga di kampung saya. Maka kita harus kembali kepada Allah dengan ibadah, dengan taubat dan sebagainya ya. Kita ambil pelajaran dari orang lain. Ini bisa begini, karena begini kita ambil pelajaran. Jadi jangan hanya kagum karena melihat sesuatu yang kita lihat itu keren atau bagus, tapi ingat ini semua yang membuat adalah
Allah ya. Jangan kita memaksakan umpamanya ya. Ini memaksakan kan beda dengan menganjurkan atau dengan mendorong semangat. Memaksakan anak supaya jadi ranking 1 terus, kalau bisa ranking 0,5 dah ya. Biar ini bisa ngalahin sekampung. Jangan dipaksain Pak. Kalau dia bisa, anak saya harusnya bisa dong, boleh, tapi kita motivasi, tapi jangan memaksa, kan gitu ya. Kalau memang mampunya punya istri 1 Pak, adil 1, jangan dipaksain 2, apalagi lebih. Na'udzubillah min dzalik. Itu jadi kita ambil pelajaran tuh, istrinya 2 langsung kurus. Kita jangan dulu deh. Nah, begitu Pak ya. Nah, mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bisa mengaplikasikan al-zahir al-batin dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.